Salam sehat dan selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya bersama saya Edwin Lau. Bagaimana keadaan Anda dan apa beban hidup Anda saat ini? Apakah itu adalah penyakit yang belum sembuh-sembuh juga? Tenang, hari ini kami akan berikan solusinya. Terutama kalau Anda mau datang ke sini, mari kami undang Anda ngobrol bersama kami, sama-sama kita cari solusinya dengan cara kirimkan email di sini nih. Kirimkan biodata dan juga riwayat kesehatan Anda. Langsung aja saya akan kenalkan dengan para pakarnya supaya kita bisa tahu tips kesehatan mereka untuk hari ini. Halo Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Win. Mbak Preti, apa kabarnya? Makin cantik? Iya dong, tentu sehat. Mas Edwin sendiri bagaimana? Sehat dong Mbak. Bagus. Pemirsa di rumah selalu sehat dimanapun Anda berada. Nah pemirsa, kami kedatangan Pak Yon Sumaridiono, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Wah, kondisi Amin. segar ya Pak ya? Amin. Oh, Sesuai pasti yang banyak dilihat. nih ceritanya. Katanya Bapak dulu nih anak malam ya Pak ya? Masih kayaknya. Pak tahan dulu, kita ngobrol sedikit mengenai benar atau salah. Nanti saya akan minta pendapat Bapak. Kira-kira dari pernyataan ini benar atau salah alasannya. Oke, yang pertama pemirsa, ini dia. Mual dan muntah merupakan tanda ginjal rusak. Pak Yon, apakah benar atau salah? Betul sekali Mas. Betul sekali, alasannya kenapa Pak? Penyakit ginjal itu nggak terasa Mas. Kita rasanya seger aja. Habis gitu sesudah itu kita makan rasa nggak enak, minum aja kita langsung muntah. Ya, jadi pemirsa kalau kita ada masalah dengan ginjal, ada gangguan pada ginjal kita, memang salah satu gejalanya adalah mual muntah. Tapi itu bukan satu-satunya gejala. Nah, kenapa terjadi mual muntah? Itu karena tadi kerusakan pada ginjal di mana dia filtrasi atau penyaringan ginjal itu tidak bagus sehingga ada zat-zat yang harusnya dibuang ini masih beredar dalam darah kita. Ya, itu biasanya ureum kreatinina akan meningkat angka itu. Nah, itu akan menyebabkan sentral di otak untuk rasa mual itu akan timbul dan kemudian kita mengalami mual muntah. Tentunya ini pemirsa harus bedakan dengan mual muntah yang terjadi masalah pada lambung. Ya, kalau lambung itu masalahnya mungkin bisa karena telat makan, bisa karena salah makan ya, yang menyebabkan asam lambung kita naik. Jadi ini kondisi yang berbeda tapi gejalanya memang mual muntah. Jadi kalau ada mual muntah mesti dipastikan dulu nih apakah ada masalah di lambungnya atau ada masalah di ginjalnya. Jadi jangan diabaikan gejala yang mungkin dianggap ringan hanya mual muntah saja, tapi itu satu tanda yang tadi dikatakan oleh Pak Yon. Kadang-kadang nggak kerasa nih masalah ginjal tapi ada mual muntah yang dirasakan oleh Pak Yon. Oke pemirsa, berarti mual dan muntah merupakan tanda ginjal rusak. Jawabannya adalah benar. Pemirsa, air seni berbusa, nah tanda gagal ginjal. Pak, jawabannya apa? Benar atau salah? Betul sekali Mas. Betul sekali, kenapa Pak? Kita perhatikan aja kalau kita pipis pagi itu Mas ya. Terus itu ada berbusa, itu berarti ada gangguan ginjal, pasti itu. Oke, ini jawabannya adalah benar, bisa benar, tapi tergantung. Jadi ini di sini saya mau menjelaskan dulu nih untuk Pak Yon dan pemirsa di rumah. Air seni berbusa ini sendiri bisa ada dua penyebabnya. Kita kategorikan dengan yang normal dan yang tidak normal. Yang normal nih seperti apa sih? Mungkin pemirsa di rumah banyak nih yang memerhatikan, kenapa kencingnya berbusa ya? Bisa jadi memang Anda udah menahan pipis terlalu lama, kandung kemihnya penuh. Ketika kandung kemih penuh, ketika melakukan pembuangan air seni, apa yang terjadi? Alirannya deras. Aliran yang deras itu mengakibatkan air seni menjadi berbuih. Itu yang normal. Tentunya itu hanya terjadi sesekali dan terutama ketika kita menahan air seni kita dalam waktu yang lama sampai kandung kemih itu penuh. Nah, tapi yang tidak normal nih seperti apa? Contohnya air seninya nih berbusa, ditandai ditambah dengan contohnya penurunan volume urin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, warnanya keruh. Atau yang ketiga, ini bisa jadi ditambah-tambah dengan molekul-molekul lain yang membuat warna urin jadi berubah. Penyebab air seni berbusa yang tidak normal ini sendiri pun masih dikategorikan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dehidrasi. Ketika kita kurang minum, air seni bisa menjadi berbusa. Yang kedua, efek samping dalam pengobatan. Ada beberapa obat-obatan tertentu yang memang dapat menyebabkan hal demikian. Tapi ketika obatan tersebut di stop, maka biasanya air seni yang berbusa ini akan kembali normal. Nah, yang paling ketiga, yang paling ditakutkan adalah kejadian penurunan fungsi ginjal. Jadi pada orang dengan penurunan fungsi ginjal, ini bisa terjadi pelepasan molekul protein ke dalam urin yang disebut dengan proteinuria. Nah, ini jadi tanda dari gagal ginjal yang akhirnya pas satu mengalami pembuangan air kecil, ini air seninya berbusa. Jadi cara untuk memastikannya adalah yang pertama, pastikan kalau misalkan air seni berbusa ini keluar dari kandung kemih yang sifatnya tidak penuh. Kalau misalkan ditanya lebih baik lagi gimana? Ya lebih baik lagi sebenarnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan bahwa fungsi ginjal Anda tetap terjaga dengan baik. Jawabannya adalah benar, tergantung, sama seperti
pernyataan dari Mbak Preti tadi. Mari kita lihat sebelum kita ngobrol, inilah kisah hidup dari Bapak Sumardiono. Ini dia pemirsa. Sumardiono, pria yang akrab dipanggil Yon ini, sudah menjalani transplantasi ginjal sebanyak 2 kali. Yon mengaku masalah ginjalnya tersebut disebabkan oleh hipertensi. Dulu tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 180. Hingga di tahun 2009, Yon tiba-tiba sering mengeluhkan mual dan muntah. Dan ketika dicek oleh dokter, fungsi ginjal Yon ternyata sudah sangat menurun. Namun Yon bersyukur, saat ini kondisi tubuhnya jauh lebih sehat. Terlepas dari dirinya yang sudah melakukan transplantasi ginjal, sekarang tekanan darah Yon juga sudah kembali normal. Hal ini ia rasakan terutama setelah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Yon menjadi lebih aktif berolahraga dan mengatur pola makannya. Selain itu, Yon juga rutin menggunakan teknologi laser. Ia berharap, walaupun usianya saat ini sudah berusia 72 tahun, kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Nah itu dia pemirsa, dengan teknologi laser benar-benar kita bisa melihat kondisi kesehatan kita meningkat. Jadi benar, kita bisa menua dengan sehat. Pak Yon, bisa tolong diceritakan setelah menggunakan teknologi laser, yang paling dirasakan itu apa Pak? Alhamdulillah yang pasti tidur nyenyak. Tidur, oke. Tidur satu. nyenyak. Pagi itu bangun fit. Oke. Dan insya Allah saya setiap pagi itu selalu muter kolam renang itu berapa puluh kali. Yang tadi kita lihat Pak ya? Iya betul. Itu yang kita lakukan tiap pagi Pak. Pak, dulu tensinya tinggi sekali Pak. Umur 60 tahun baru tahu hipertensi. Iya betul. Lalu terkena juga masalah gangguan jantung, betul Iya, ya? betul. Jadi sudah ada ginjal. Ginjal sudah pernah cuci darah Pak, betul ya? Betul. Pernah diganti. Iya, Tidak sekali tapi 2 kali Pak. 2 kali. Jantung juga pernah pasang ring. Iya. Lalu pakai teknologi laser. Dari ketiga ini gangguan dulu, pakai teknologi laser, tensinya sekarang berapa Pak? Selalu 120/80. Wah Itu bisa hebat, dicek, betul. hebat. Amin. Bagus, bagus Pak. Dulu gula darah juga pernah masalah. Iya. Setelah pakai bagaimana? Normal sekali Mas kita. Normal. Iya. Oke, yang berubah apa nih Pak? Dari pola makan yang diubah apa nih Pak Yon? Ya pola makan istilahnya kita ikutin aturan Pak ya kita tuh. Nggak boleh kenyang dan nggak boleh terlalu lapar. Jadi kalau kita bicara ginjal, maka kita tidak terlepas dari masalah darah dan pembuluh darah kita. Ya, karena semua dialirkan ke ginjal itu melalui sirkulasi darah, dan sirkulasi darah ini semuanya akan disaring atau difiltrasi oleh ginjal kita sehingga dia akan tetap memberikan kondisi darah yang baik, yang sehat untuk tubuh kita. Nah, untuk menjaga kualitas pembuluh darah tadi sudah dilakukan oleh Pak Yon dengan take action menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini akan menjaga kualitas darah kita ya, yang darah yang kental, misalnya kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, kemudian pembuluh darah yang kaku ya, ini yang dibuat menjadi elastis sehingga tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Ya, dengan kualitas darah yang baik, dengan tekanan darah yang terkendali, maka Pak Yon sekarang bisa menikmati hidup yang jauh lebih baik di usia yang sudah 72 tahun. Ayo pemirsa, untuk Anda nih yang mau sehat ya, jadi jaga kesehatan ginjal Anda, kemudian kalau memang ada masalah pada kualitas darah dan pembuluh darahnya, ayo dikendalikan dengan penggunaan teknologi laser. Jadi pemirsa di rumah, kasus Pak Yon ini merupakan kasus yang unik. Bahkan saya dan Mas Boy aja ini baru pertama kali menemukan seseorang telah menjalani transplantasi ginjal 2 kali. Nah mungkin kalau misal pemirsa di rumah nggak bisa membayangkan transplantasi ginjal itu seperti apa, nah di sini saya mau mencoba memberikan ilustrasi yang lebih sederhana. Yuk kita sama-sama lihat ya. Jadi transplantasi ginjal ini ada 2 gambar nih, yang di atas dan di bawah. Yang di atas ini adalah pendonor yang memberikan ginjalnya. Lalu yang di gambar di bawah ini adalah gambar yang menerima ginjalnya. Jadi kalau misal seseorang menjalani transplantasi ginjal, bukan berarti ginjalnya yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal itu digantikan, tetapi ditambahkan. Jadi si pendonor akan memberikan salah satu ginjalnya kepada yang menerima transplantasi ginjal, sehingga yang menerima transplantasi ginjal ini mendapatkan 3 ginjal. 2 dari yang miliknya sendiri yang sudah mengalami penurunan fungsi, dan yang 1 yang didonorkan. Nah yang mendonorkan, jadi kan awalnya dia punya sepasang ginjal. Jadi sisa 1. Nah pada kasusnya Pak Yon menjalani transplantasi ginjal 2 kali. Jadi apa yang terjadi? Ada 2 ginjal di atas yang memang miliknya sendiri, yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Lalu di bawahnya ditambahkan 1 dari hasil transplantasi yang pertama, lalu yang 1-nya lagi ditambahkan pada saat menjalani proses transplantasi yang kedua. Jadi total pada tubuhnya Pak Yon ini ada 4 ginjal, betul ya Pak Yon ya? Betul. Nah jadi kita harus tahu kenapa hal tersebut harus dilakukan. Karena
Ginjal kita kalau udah rusak, maka tidak bisa digantikan lagi fungsinya oleh apapun selain oleh ginjal itu sendiri. Jadi ada dua, bisa cuci darah, bisa transplantasi ginjal. Dan kita tahu bahwa ginjal kita itu merupakan organ yang penuh dengan pembuluh darah. Saringan-saringan yang terbentuk di sana semuanya terdiri dari kapiler, pembuluh darah yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah mau menjaga fungsi ginjalnya tetap baik, ya berarti yang harus dijaga adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Sekali lagi, jaga ginjal Anda, jangan sampai gagal. Untuk itu perlu Anda segera menggunakan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darah dalam keadaan sehat. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Yon adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Mari atasi sekarang juga, cegah komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser dan laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Gogomol. Ikuti petunjuk pemakaian. Pemirsa, ginjal adalah organ vital di dalam tubuh kita yang punya peranan sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Dia menjaga tekanan darah kita, membantu memproduksi hormon-hormon, dan juga membantu membuang cairan yang tidak dibutuhkan, termasuk toksin yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan ginjal kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyediakan pada kita buah-buahan untuk kita makan setiap hari, kemudian minum air putih yang cukup, dan tentu harus hindari hal-hal makanan minuman yang mengganggu kesehatan ginjal, termasuk minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dengan demikian ginjal kita bisa menjadi lebih sehat. Untuk membantu mendukung kesehatan ginjal, kita bisa menggunakan teknologi laser, karena teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, termasuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang menuju ginjal kita. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, dan biarkan ginjal Anda menjadi lebih sehat mulai saat ini. Pemirsa, kembali lagi dengan kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana? Apakah Anda takut suatu saat Anda akan kena penyakit ginjal atau enggak? Apakah suatu saat nanti kolesterol Anda terlalu tinggi, terkena stroke dan kawan-kawannya? Pak Yon, dulu kalau bisa diceritakan, apa saja yang membuat Pak Yon ini bisa mengalami gangguan ginjal dan juga gangguan jantung? Silakan Pak. Oke Mas, kalau kita ngomong jujur ya, karena dari minuman ya, minuman yang beralkohol itu memang nyaman. Diminum tuh rasanya enak dan kita jadi seger, berani gitu. Nah itu ternyata itu nggak bagus juga. Begitu kita tahu, kebanyakan minum itu juga nggak baik juga.
Ya. Terus habis gitu tidur malam. Oke. Kita selalu tidur itu selalu jam 2 ke atas. Wow. Nah, Bangunnya itu jam berapa, Bangunnya Pak? jam berapa, Pak? Rutin jam 5 kita udah bangun. Wah, karena berarti cuma mesti 3 jam subuh. satu hari, Iya. Pak? Berarti sisanya sekitar 21 jam itu bergerak terus? Iya, bergerak Wah, terus. apalagi tuh Pak selain itu? Terus kurang minum air putih, Mas. Oke. Nah itu air putih itu saya sarankan minimal 2 liter sehari itu harus diminum tuh, Mas. Oke. Kalau enggak, ginjal kita kena gangguan. Oke. Yang seperti saya sampaikan tadi, kencing terus berbusa, habis gitu minum aja mual, makan mual, itu segera ke dokter. Oke. Lalu kemudian Bapak divonis mengalami masalah ginjal. Sekitar 5-6 tahun kemudian Bapak terkena gangguan jantung, Ya. Pak ya. Iya. Masuk ke rumah sakit lagi, Pak. Iya. Itu rasanya seperti apa? Kalau yang saya ingin ceritakan di sini, ginjal tuh nggak ada rasa sakit apa-apa, Pak. Kalau Oke. jantung, waduh itu lebih nggak nyaman sekali. Rasanya seperti apa, Pak? Rasanya kita ini kayak ditimpa batu yang besar gitu, napas saja susah, Pak. Oke. Dan saya ini kebetulan tidur di lantai atas gitu, turun ke bawah itu udah digendong sama istri. Oh, Turun ke bawah karena ya betul-betul kita nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah istri saya kerja di rumah sakit juga di RSCM, terus kita langsung dapat penanganan. Jam 2 kita langsung di ini Pak, Dipasang dikerjain ring, itu, dipasang ring itu. Oke. Dan Bapak memakai teknologi laser tepat pada waktunya ya, Pak ya? Alhamdulillah saya bersyukur sekali tuh. Iya. Betul-betul bersyukur sekali karena apapun juga, karena udah rutinitas hidup saya tuh pagi selalu pakai sambil kita jalan pagi. Iya. Sore nanti mau tidur kita juga pakai lagi Pak masih. Oke. 1 jam itu. Jadi ada buktinya, benar-benar ada buktinya. Betul, kondisi betul. Bapak sehat. Sudah sampai umur 72 tahun, Pak. 72. Bersyukur Tuhan kasih Bapak umur panjang, tapi tanggung jawab kita adalah menjaga kesehatan kita sendiri. Betul ya, Pak ya? Jadi sebenarnya kuncinya adalah masalah darah dan pembuluh darah. Poinnya di situ, ya tadi kerusakan ginjal yang terjadi, kemudian juga ada serangan jantung yang dialami oleh Pak Yon, ini semuanya adalah masalah pada darah dan pembuluh darah. Jadi kita harus jaga betul nih pemirsa kualitas darah dan pembuluh darah kita. Apa caranya? Yaitu yang utama adalah kita harus menerapkan pola hidup sehat. Menarik mengenai darah pembuluh darah ini pemirsa ya, kalau kita bicara ginjal kita ini memang suatu organ yang pasti dilalui oleh aliran darah kita. Jadi dalam tubuh kita ini semuanya pasti akan melalui ginjal dan itu akan disaring, ya kemudian yang baiknya akan kembali ke tubuh kita, yang jeleknya akan dibuang melalui urin. Nah, kalau pembuluh darahnya terganggu atau menyempit, maka ginjal kita akan rusak fungsi untuk penyaringan tersebut. Nah, teknologi laser akan membantu pembuluh darah kita untuk tetap elastis. Kita lihat ini dinding pembuluh darah ya. Misalnya kalau kita lihat ini pembuluh darah yang normal, ini ada 3 lapisan ya. Di sini ada endotelnya yang bagian dalam, kemudian ada otot-otot polos di pembuluh darah kita, ya kemudian ada lapisan dari pembuluh darah itu sendiri ya. Dan ini harus dijaga betul supaya dia tetap baik ya. Kalau pola hidup kita tidak sehat, maka pembuluh darah ini akan menyempit, akan menjadi kaku, akan menjadi tidak elastis. Dan itu akan mengganggu aliran darah yang akan ke sana. Ya. Kemudian teknologi laser ini akan membuat ya kadar nitrik oksid ini yang membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, ini menjadi lebih meningkat lagi. Ya, nitrik oksid nih. Ada zat yang disebut dengan nitrik oksid yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur, dan lebih lebar. Ini kita lihat dengan penggunaan teknologi laser, maka dinding pembuluh darah ini akan kemudian menjadi lebih elastis. Ya, dengan elastisnya dinding pembuluh darah kita, dengan melebarnya dinding pembuluh darah kita, ini termasuk di ginjal dan juga di jantung pemirsa. Kemudian ini juga bisa di daerah otak kita. Jadi sebenarnya di semua organ di tubuh kita ini bisa atau dialirin oleh pembuluh darah tadi. Ya, kalau kita lihat ini pemirsa, ya ada 3 sinar warna dari laser tadi. Ada laser merah, ada sinar biru, dan ada juga sinar kuning. Darah-darah yang menggumpal ini akan diuraikan. Ya, ini biasa menggumpalnya karena tadi kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan ini akan diuraikan, kemudian dia akan dicegah supaya tidak berkumpul atau tidak bergumpal lagi. Dengan aliran darah yang lancar, maka sel-sel di tubuh kita akan mendapatkan sirkulasi darah yang baik dan bisa berfungsi dengan baik. Kemudian tadi 3 sinar warna laser ini ada yang menarik nih, ya, yang kita sebut sebagai laser kuning. Laser kuning ini akan meningkatkan kadar hormon melatonin di tubuh kita, di otak kita nih, produksi melatoninnya. Ini akan membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Ya, seperti yang dialami oleh Pak Yon tadi dengan penggunaan teknologi laser, Pak Yon kemudian tidurnya terbantu. Betul. Ya, dengan tidur yang berkualitas, maka tadi bangun lebih segar, lebih bugar, metabolisme sel tubuh kita menjadi lebih baik, ya. Metabolisme tubuh baik, tekanan darah menjadi terkendali, kolesterol, gula darah juga akan terkendali. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat dengan tidur yang berkualitas. Jadi ayo, Anda pemirsa yang punya masalah dengan kualitas darah udara, ayo bantu digunakan dengan teknologi laser. Jadi untuk pemirsa di rumah nih, yang saat ini sedang bergumul lagi
mengalami penurunan fungsi ginjal, gagal ginjal, sudah cuci darah, ataupun sudah menjalani transplantasi ginjal, tetap dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Jadi tetap boleh digunakan di saat bersamaan, tetap mengikuti anjuran dokter. Bila dokter menyarankan untuk menjalankan cuci darah secara rutin, ya tetap diikuti. Di saat berbarengan, jaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser. Penting untuk kita jaga tekanan darah kita, kolesterol maupun gula darah kita agar memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Salah satu upaya yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Payon ini digunakan pada area pergelangan tangan kiri. Di sini kita punya 2 pembuluh darah yang besar dan banyak titik-titik akupuntur. Jadi pembuluh darah besar yang ada di pergelangan tangan kiri ini khas. Jadi ini ada arteri radialis dan arteri ulnaris. 2 pembuluh darah besar ini membawa darah bersih untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Sehingga manfaatnya adalah yang pertama, aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen dapat terhantarkan dengan baik sampai ke organ-organ vital. Jadi untuk pemirsa di rumah yang punya hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ayo kendalikan segera dan jaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser. Itu dia pemirsa, jadi ingat pentingnya kita memakai teknologi laser sejak dini. Nah, tidak cuma Pak Yon yang pakai di saat yang paling tepat, Anda juga bisa pakai dan juga banyak anggota masyarakat lain yang juga pakai dengan kondisinya kesehatannya terbantukan, menjadi lebih sehat, bisa menua dengan sehat. Yuk kita lihat, ini kisah mereka. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Tuh pemirsa, kita bisa lihat bahwa benar-benar teknologi laser berguna bagi semua orang. Mari kita lihat sedikit riwayat kesehatan dari Pak Yon. Pertama adalah hipertensi, baru tahu di umur 60 tahun. Betul ya Pak ya, cukup terlambat. Tekanan darah sistoliknya mencapai 180. Mengalami gagal ginjal dan sudah lakukan transplantasi ginjal sebanyak 2 kali. Terkena juga serangan jantung kira-kira 5-6 tahun kemudian. Setelah pakai teknologi laser di saat-saat yang paling kritis, kondisinya tekanan darah menjadi stabil di 120/80, completely normal, luar biasa. Ya, nggak cuma itu, badannya terasa lebih bugar karena tidurnya terbantukan Pak ya. Betul. Dan yang terakhir, keluhan nyeri dada itu sudah tidak ada dirasakan lagi. Amin. Benar ya Pak ya? Betul. Jadi benar-benar Bapak bisa merasakan teknologi membantu kehidupan Bapak. Anda yang saat ini memiliki masalah hipertensi, sekali lagi saya ingatkan take action untuk segera mengendalikannya. Jika tidak, penyakit gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan lain-lain bisa menghampiri Anda. Kita tadi sudah dengar Pak Yon mengalami gagal ginjal dan juga pernah mengalami serangan jantung. Semua itu berawal dari kualitas darah dan pembuluh darah yang tidak sehat. Maka daripada itu, ayo gunakan Equilaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot. Disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelumpuhan pada bagian tubuh, harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi membantu perbaikan ataupun fungsional yang lebih baik. Pemirsa, saatnya Anda untuk jalani 4 pilar hidup sehat dan saatnya juga jadikan Equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dan gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Equilaser,
Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dr. Laser dan EquiLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun EquiLaser dari Gogomall. Kalimat yang terus kita ingatkan kepada Anda pemirsa, bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup. Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Terima kasih Pak Yon, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan, terima kasih atas tipsnya. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang selalu setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.